Shalom. Adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah secara online hari ini. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Kakak harap adik-adik yang ada di rumah baik-baik saja. Nah, adik-adik jangan lupa untuk mempersiapkan alat tulisnya dan juga Alkitabnya, karena kita sebentar lagi akan memulai ibadah kita. Adik-adik, untuk mempersiapkan hati dan juga pikiran kita untuk memasuki ibadah sekolah minggu kita hari ini, kakak undang adik-adik yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita dengan judul Bapa, Ku Datang Padamu. Kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kebaikan-Mu, Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kebaikan-Mu. Adik-adik yang kakak sayangi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama-sama kita melipatkan tangan, pejamkan matanya, tundukkan kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari Minggu yang indah ini. Kami bersyukur karena Tuhan berikan kami kasih dan sukacita, sehingga hari ini kami masih bisa beribadah walaupun secara online. Bersama-sama dengan teman-teman kami melalui rumah mereka masing-masing akan bersama-sama memuji Engkau dan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Jadikan kami anak-anak penurut kehendak-Mu. Berkatilah guru sekolah minggu kami yang dengan sukacita melayani kami, dan juga teman-teman kami yang akan beribadah dari tempat mereka masing-masing. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab yang akan disampaikan nanti, kita angkat pujian kita yang berjudul Roh Kudus yang Manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus.
Selamat pagi adik-adik semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Sebelum kakak menceritakan tentang firman Tuhan dan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu, sehingga pada saat ini kami boleh diberikan napas kehidupan, kami boleh diberikan umur panjang, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Meskipun kami hanya beribadah, bersekolah minggu di rumah secara virtual, tapi kami yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, kakak mengambil cerita Alkitab, pembacaan Alkitab, yaitu dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13 dengan frekop Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Ruh Kudus. Lalu mereka mulai berkata kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Ruh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kulung langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigria dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene. Pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk-mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Adik-adik sekalian yang kakak kasihi dan kakak cintai, tadi di dalam pembacaan kita ini yaitu kakak ambil tema yaitu tentang karya keselamatan, yaitu Roh Kudus memenuhi hatiku, memenuhi kehidupanku yang ada di para rasul ini. Adik-adik yang dikasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau minggu yang lalu telah diceritakan tentang bagaimana tentang kisah terjadinya Jumat Agung atau hari kematian Tuhan Yesus Kristus, kemudian dilanjutkan hari Paskah yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Sekarang kita masuk yaitu di dalam memperingati hari Pentakosta. Apa itu Pentakosta adik-adik ya? Tentu adik-adik bertanya, apa itu hari Pentakosta? Hari Pentakosta itu adalah hari turunnya Ruh Kudus. Hari
Roh Kudus itu turun memenuhi umatnya yang percaya. Nah, itu terjadi setelah 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati. Dan terjadi juga setelah atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Adik-adik tentu bertanya-tanya ya, kemana Roh Kudus itu turun? Dan kemana dan apakah Roh Kudus itu? Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Roh Kudus itu turun kepada umat yang percaya kepadanya atau anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, tentang Roh Kudus, apakah yang dikatakan dengan Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, adik-adik sekalian, Roh Kudus itu turun ke atas umatnya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pada waktu murid-murid Yesus sedang berkumpul. Dan pada waktu itu mereka semua tergerak untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan bahasa mereka, bahasa-bahasa yang diberikan oleh Tuhan, yaitu bahasa atau bahasa roh, dikatakan dengan bahasa roh. Nah, karena bahasa itu diberikan oleh Tuhan itu sendiri masuk ke dalam hati dan menggerakkan bibir dan mulut mereka pada waktu itu. Adik-adik sekalian, apakah ciri-ciri orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Nah, adik-adik sekalian pengen tahu ya. Nah, apa ciri-cirinya kalau orang itu dipenuhi oleh Roh Kudus? Yaitu adalah orang yang penuh kasih. Dia tidak pemarah, tidak pendendam, dan dia tidak berkata yang tidak baik. Nah, adik-adik sekalian, kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu memberkati kita, memberkati bibir mulut kita, maka kita akan berani untuk berkata-kata. Kita bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat yang sudah Tuhan berikan buat kita, baik dahulu maupun pada saat sekarang. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang berani bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang mujizat Tuhan? Tentu anak-anak berani semua. Karena apa? Karena Tuhan sudah memberkati anak-anak semua ya. Nah, anak-anak tentunya semuanya berani untuk bersaksi, rajin beribadah, rajin memuji Tuhan, rajin membaca firman Tuhan, dan rajin menyanyi atau memuji Tuhan. Berani menyanyi sendiri, dan waktu berkumpul juga mereka selalu memuji nama Tuhan. Adik-adik tentu masih ingat bahwa pada sebelum Tuhan kita Yesus Kristus terangkat ke sorga, Yesus memberikan tugas yang sangat penting kepada para muridnya untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada semua orang, bahwa Dia yang menyelamatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Adik-adik, kita percaya siapa yang percaya kepadanya pasti selamat. Nah, Tuhan itu berjanji kepada umatnya, siapa yang percaya kepadanya maka dia akan diselamatkan. Nah, adik-adik, kuasa Tuhan, Roh Tuhan itu dari dulu sampai sekarang masih berlaku. Sampai akhir zaman pun itu berlaku bagi kita umatnya yang percaya. Nah, mari adik-adik semua kita bersaksi tentang kuasa dan keajaiban Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus itu selalu ada bersama dengan kita. Ya, kita yakin itu.
Kita sebelum kita bersaksi, sebelum kita menyampaikan puji-pujian kepada Tuhan, baiklah adik-adik dan kita semua, kita menyerahkan dulu, kita berdoa minta pimpinan Roh Kudus. Minta Tuhan memimpin dan memberkati bibir mulut kita, hati dan pikiran kita, supaya kita bisa menyampaikan baik itu kesaksian kita, baik itu kita memuji nama Tuhan, semuanya dialaskan dengan doa terlebih dulu ya. Adik-adik, Roh Kudus itu ada di setiap langkah kehidupan kita, dimanapun kita berada, baik kita ada di rumah, kita bersama teman-teman, kita di sekolah, waktu kita bermain, waktu kita ke pasar dan kemanapun kita berada, kita selalu dilindungi dan diliputi oleh Roh Kudus yang Tuhan berikan buat kita. Karena kita percaya hanya kepada Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tentu adik-adik bertanya-tanya, apa sih buah-buah roh itu? Yang dikatakan dengan buah roh, karena roh itu berbuah di hati kita. Nah, roh itu yang diberikan oleh Tuhan. Iya. Buah roh yaitu terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang berkata adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, adik-adik sekalian, kakak harapkan ya, nas ini atau buah-buah roh yang Tuhan berikan buat kita, buat adik-adik, itu bisa kalian hafal ya. Bisa kalian hafal supaya kalian selalu ingat apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus. Ya, yang mencerminkan kasih Roh Kudus dari Tuhan yang terdapat di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, kakak harapkan itu kalian hafal ya, supaya minggu depan kalian masih ingat dan selanjutnya dan seterusnya kalian ingat bahwa Roh Kudus itu berbuah di hati kita ya. Ada berapa buah roh ini? Ada 9 buah roh yang harus kita kuasai, yang harus ada pada kita masing-masing ya. Baik adik-adik, kakak-kakak guru sekolah minggu, mama papa, kakek nenek dan adik-adik kita sekalian. Ya, demikian yang kakak bisa sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan sekarang saatnya kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Sembari kita mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan, kita mengangkat pujian kita, buah Roh Kudus. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku.
Adik-adik, kembali kita akan berdoa. Kita akan menjadikan doa syafaat sekaligus doa persembahan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang kami sembah, kami bersyukur dan berterima kasih sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat menjadi suluh dan penuntun bagi langkah kami, anak-anak-Mu. Terima kasih atas hari-hari yang kami lewati. Itu bukan karena hebat dan kuat kami ya Bapa, tetapi oleh karena penyertaan Roh Kudus-Mu. Inilah kami anak-anak kecil-Mu. Mohon Roh Kudus-Mu selalu bersama kami. Berkati dan lindungi keluarga kami, teman-teman kami, para pemberita Injil, guru-guru sekolah minggu, bangsa dan negara kami. Berilah kami kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bila tadi kami mengumpulkan sebagian dari berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami, berkatilah ya Tuhan agar berguna untuk kemuliaan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami ini. Berkatilah hari-hari yang akan kami lalui. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Doa ini kami sempurnakan dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada murid-murid-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita. Untuk mengakhiri ibadah sekolah hari minggu kita angkat pujian kita yang berjudul Kurasakan Kasih-Mu Tuhan. Rasakan kasih-Mu Tuhan, rasakan kuasa-Mu Tuhan, rasakan kasih kuasa Roh Kudus, rasakan kehadiran-Mu. Rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Adik-adik, ibadah sekolah hari minggu kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah sekolah hari minggu online kita minggu depan ya. Untuk adik-adik tetap jaga kesehatan, rajin-rajin mencuci tangan, dan jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.